Qin Lai melotot padanya, hantu tua Zhang, bajindul kecil ini membunuh muridku, dan kau masih ingin melindunginya. Melindungi. Manajer Zhang mengelus jenggotnya dan mengamati seluruh ruangan, ribuan mata melihat semua yang terjadi tadi dengan jelas. Zhao Jingfeng melancarkan serangan mendadak setelah mengakui kekalahan, dan Chen Ping melawan balik untuk melindungi dirinya sendiri. Secara logis maupun hukum, ia tidak bersalah. Tapi Tuan Qin, apakah Anda berniat melanggar peraturan kota suci pedang dan membalas dendam di depan umum? Para tetua di sekitarnya pun ikut berseru. Saudara Zhang benar, Zhao Jingfeng benar-benar tidak mampu kalah. Dia pantas mati. Villa Excalibur selalu membanggakan diri sebagai keluarga yang terhormat dan bermartabat. Aku tak pernah menyangka orang-orang sekeji itu akan muncul dari sana. Jika Tuan Qin memaksakan tindakannya hari ini, dia akan menjadikan semua kultivator di dunia sebagai musuh. Diskusi mengalir deras ke arah Qin Fengli bagai air pasang, La menatap mata-mata penuh penghinaan di sekitarnya dan merasakan tatapan tajam yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Wajah tuanya memerah seolah-olah telah terciprat darah. Sungguh seorang kultivator yang hebat. Qin Lai tiba-tiba menoleh ke arah Chen Ping, matanya dipenuhi kebencian yang berbisa. Bajingan kecil, ingat ini. Penghinaan hari ini, balas dendam hari ini. Villa Pedang Ilahi akan membalasmu 100 kali lipat. Sekte Pedang melindungimu. Aku ingin melihat apakah kau bisa melindunginya selamanya. Chen Ping perlahan berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Pedang pembunuh naga bergetar sedikit di tangannya, mengeluarkan raungan naga rendah. La menatap Qin Lai dan berkata dengan suara rendah yang terdengar jelas di seluruh ruangan, "Aku, Chen Ping, berada di kota pedang suci, menunggu kedatanganmu di Villa Pedang Ilahi kapan saja. Tapi jika kau berani berkomplot melawanku lagi, aku tidak akan begitu saja memotong-motongmu." Anda, Qin Lai begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia memaksakan diri untuk menahan niat membunuhnya di bawah tatapan dingin Zhang, orang yang bertanggung jawab. Dia mengamati mayat di tanah dengan saksama, lalu akhirnya mengayunkan lengan bajunya dan berteriak kepada murid-murid di belakangnya, "Bawa kembali mayat Zhao Jingfeng. Ayo pergi." Sekelompok murid dari Villa Pedang Ilahi bergegas maju, membungkus tubuh Zhao Jingfeng dengan kain putih, dan pergi dengan malu di tengah tatapan menghina yang tak terhitung jumlahnya. Saat Qin Lai menghilang di gerbang kota, sumpah yang dipenuhi dengan kebencian itu melayang kembali seperti hantu. Chen Ping, Sekte Pedang, mari kita tunggu dan lihat. Suasana tegang di atas ring tidak mereda sampai semua orang dari Villa Pedang Ilahi telah benar-benar pergi. Zhang, orang yang bertanggung jawab, menatap Chen Ping dengan ekspresi rumit, "Tahukah kamu bahwa membunuh Zhao Jingfeng seperti mengaduk sarang tawon?" Chen Ping membungkuk dan berkata, "Saya mengerti, tapi di mana Dao berada, saya akan tetap pergi meskipun ada ribuan orang. Kalau kamu bisa menahan serangan diam-diam dari belakang, apa gunanya berlatih Dao Pedang?" Betapa indahnya tempat Tao. Zhang, penanggung jawab, tertawa terbahak-bahak. "Aku tidak salah tentangmu. Kota Pedang Suci akan menjadi saksi atas apa yang terjadi hari ini. Jika Villa Pedang Suci berani membalas dendam secara terbuka di Kota Pedang Suci, aku tidak akan membiarkannya." La berhenti sejenak, lalu mengeluarkan token giok berukir pola pedang dari dadanya. "Ini adalah Ordo Pelindung Kota Suci Pedang. Dengan ordo ini, kau dapat melewati 7 sekte pedang utama di surga kelima dengan bebas. Jika kau menghadapi konflik dengan Villa Pedang Ilahi, kau dapat menggunakan ordo ini untuk meminta bantuan dari sekte-sekte utama." Chen Ping mengambil token giok itu, yang terasa hangat saat disentuh, dan energi spiritual samar mengalir di dalamnya. "Terima kasih, Senior Zhang. Lukamu serius. Turunlah dan sembuhkan dirimu dulu." Zhang menepuk bahunya dan berkata, "Juara kompetisi pedang pastilah kamu." Mo Chen segera melangkah maju untuk mendukung Chen Ping. "Chen Ping,
aku akan membawamu untuk menyembuhkan lukamu. Ling Xue dan Hu Mazi juga datang dan melihat luka Chen Ping dengan mata merah. Sekelompok murid Sekte Pedang mengelilingi mereka saat mereka berjalan menuruni panggung. Para kultivator di sepanjang jalan memberi jalan dan menatap Chen Ping dengan kagum. Pemuda ini, yang berada pada tingkat ke-8 alam Sanxian dan telah membunuh banyak penguasa abadi duniawi berturut-turut, dan bahkan membunuh jenius Villa Senjian, benar-benar menggemparkan seluruh kota pedang suci dengan kemenangan gemilangnya. Setelah kembali ke halaman tempat Sekte Pedang ditempatkan, Mo Chen segera mengeluarkan pil penyembuh dan secara pribadi mengobati luka Chen Ping. Ketika Mo Chen membuka kancing kemeja Chen Ping dan melihat luka dalam yang terlihat hingga ke tulang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, "Zhao Jingfeng benar-benar bajingan." Chen Ping tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, aku tidak akan mati." "Kau masih bilang tidak apa-apa." Ling Xue memelototinya dengan marah dan dengan hati-hati menyeka lukanya dengan air mata air spiritual. "Kau tahu betapa berbahayanya tadi. Jika Qinlai benar-benar menyerang, kita tidak akan bisa menghentikannya." Hu Mazi memuji Chen Ping dari samping. "Chen Ping, kamu hebat sekali. Jurus Tenglong itu keren sekali. Waktu Zhao Jingfeng terbelah dua, aku hampir melompat." Sambil mengoleskan obat pada Chen Ping, Mo Chen berkata dengan suara berat, "Villa Excalibur tidak akan pernah membiarkan ini begitu saja. Qin Fengli adalah orang yang pendendam. Setelah kehilangan muka kali ini, dia pasti akan mencoba menjebakmu. Kurasa kau harus meninggalkan kota suci pedang dan menghindari sorotan untuk sementara waktu." Chen Ping mengangguk dan berkata, "Kita akan pergi segera setelah mendapatkan hadiah kejuaraan." Bahkan jika Mo Chen tidak mengatakannya, Chen Ping dan Hu Mazi akan meninggalkan kota pedang suci dan pergi mencari cabang aula jalan jahat. Ketika Ling Xue menyebutkan hadiah sang juara, matanya berbinar. "Kudengar juara tahun ini akan menerima pil pencerahan hati pedang, sebuah benda berharga di kota suci pedang, dan juga akan berkesempatan memasuki Gua 10.000 Pedang selama 3 hari untuk merenung." Pil pencerahan hati pedang. Chen Ping bingung. "Apa itu?" "Itu pil yang bisa meningkatkan niat pedang," jelas Ling Xue. Chen Ping menatap Mo Chen dengan tak percaya, "Lah belum pernah mendengar tentang sesuatu seperti niat pedang, atau bahwa niat pedang bisa ditingkatkan dengan ramuan." "Tepat sekali." Mo Chen tersenyum, "Dengan ramuan ini, penghalang pedangmu mungkin bisa benar-benar berubah menjadi domain pedang. Saat itu, kekuatanmu akan meningkat pesat." "Bagaimana dengan Gua 10.000 Pedang?" tanya Chen Ping penasaran. "Gua 10.000 Pedang adalah..." Mo Chen baru saja membuka mulutnya ketika langkah kaki terdengar di luar halaman. Seorang murid dari kota suci pedang berdiri dengan hormat di pintu. "Tuan Chen, Direktur Zhang ingin Anda datang. Katanya dia ingin mengumumkan hadiah untuk kompetisi ilmu pedang." Chen Ping berdiri, dengan sedikit antisipasi di wajahnya, "Ayo pergi." Ketika Chen Ping muncul lagi di aula utama kota pedang suci, semua mata tertuju padanya. Para ketua dan tetua di meja VIP semua berdiri dan memberi isyarat, menatapnya dengan mata penuh kebaikan. Semua orang ingin berteman dengan seorang jenius yang mampu menantang Villa Pedang Ilahi. Zhang, penanggung jawab, memegang kotak brokat di tangannya dan mengumumkan, kompetisi ilmu pedang telah berakhir dengan sukses. Juaranya adalah Chen Ping. Tepuk tangan bergema sangat keras, lebih keras dari sebelumnya. Zhang menyerahkan kotak brokat itu kepada Chen Ping. Di dalamnya ada pil pencerahan hati pedang dan token masuk ke Gua 10.000 Pedang. "Dalam 3 hari, aku akan membawamu sendiri ke dalam gua." Chen Ping mengambil kotak brokat dan hendak mengucapkan terima kasih ketika dia melihat seorang murid berlari terburu-buru dan membisikkan beberapa kata di telinga Zhang. Ekspresi Zhang langsung berubah serius. Dia menatap Chen Ping dan berkata dengan suara berat, "Chen Ping, aku khawatir kamu tidak bisa tinggal lama di kota suci pedang."
Sebelum pergi, Qin Fengli mengirim pesan ke semua sekte yang bersahabat dengan Villa Pedang Ilahi, mengatakan bahwa Anda memiliki harta langka dan merupakan orang yang haus darah, dan menyerukan kepada semua kultivator di dunia untuk melawan Anda. Ekspresi Mo Chen berubah, dia mencoba memfitnah Chen Ping dan menjadikannya sasaran kritik publik. Tercela, kata Ling Sui dengan marah. Zhang, penanggung jawab, mendesah. Villa Pedang Ilahi memiliki pengaruh besar dalam silsilah Dao Pedang, dan banyak sekte akan menghormatinya. Saya khawatir tidak akan lama lagi seseorang akan datang untuk membuat masalah. Lagi pula, selain ilmu pedang, Villa Pedang Ilahi juga memiliki keterampilan menempa yang sangat tinggi. Banyak sekte membeli pedang spiritual mereka dari Villa Pedang Ilahi, jadi kami akan tetap memberikan mereka bantuan ini. Chen Ping menggenggam erat kotak brokat di tangannya, tatapan dingin terpancar di matanya, mau menyerang berkelompok. Kalau begitu, ayo kita coba. Chen Ping menoleh ke Zhang, penanggung jawab, dan berkata, Senior, saya tidak akan memasuki gua 10.000 pedang. Saya akan mengambil hadiahnya dan pergi sekarang. Apakah Anda ingin mempertimbangkannya kembali? Zhang, penanggung jawab, berkata dengan sedikit penyesalan, gua 10.000 pedang adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi para kultivator pedang. Meskipun kesempatannya besar, kau harus hidup untuk menikmatinya, kata Chen Ping sambil tersenyum. Setelah aku menyelesaikan masalah di Villa Pedang Ilahi, aku akan kembali untuk meminta saranmu. Zhang mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan meminta seseorang mengantarmu keluar melalui lorong rahasia, jauh dari mata dan telinga. Di luar kota suci pedang, ada makam pedang. Kau bisa pergi ke sana untuk berlatih. Karena kau tidak bisa memasuki gua 10.000 pedang, berlatih di makam pedang bisa dianggap sebagai kompensasi untukmu. Terima kasih, Senior. Chen Ping membungkuk. Setengah jam kemudian, sekte pedang dan kelompoknya meninggalkan kota yang ramai itu melalui jalan rahasia kota suci pedang. Berdiri di lereng bukit di luar kota, Chen Ping menoleh ke belakang dan melihat garis besar kota suci pedang berangsur-angsur kabur diterpa matahari terbenam. Chen Ping, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Mo Chen. Chen Ping melihat ke arah barat, aku ingin pergi ke makam pedang dulu. Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana. Namun, makam pedang ini berbeda dengan gua 10.000 pedang. Ini adalah tempat pembantaian. Mereka yang berkemauan lemah cenderung tersesat. Itu juga tergantung pada pemahaman masing-masing orang. Tidak semua orang yang memasuki makam pedang akan bisa berkembang. Ada yang masuk dan keluar sebagai orang bodoh. Mo Chen memberitahu Chen Ping tentang bahaya makam pedang. Aku tidak takut. Aku akan mencobanya. Chen Ping tersenyum tipis. Kelompok itu menuju ke makam pedang. Makam pedang terletak di pegunungan belakang kota pedang suci. Lembah luas ini dipenuhi dengan pedang-pedang kuno yang berdempetan. Setiap pedang memancarkan aura pedang yang samar, dan mereka berkumpul membentuk wilayah pedang tak terlihat. Setiap pedang melambangkan kehidupan yang hilang, jadi ada roh jahat yang kuat di bawah wilayah pedang ini. Disinilah pedang itu dikubur, kata Mo Chen sambil menunjuk sebuah prasasti batu di tengah lembah. Prasasti batu itu diukir dengan Sutra Hati Suci Pedang. Seberapa banyak yang bisa kau pahami tergantung pada keberuntunganmu. Chen Ping berjalan mendekati prasasti batu itu dan melihat prasasti itu dipenuhi dengan aksara kuno yang padat. Aksara-aksara ini tampak hidup, mengalir perlahan di atas prasasti batu dan memancarkan aura pedang yang agung. Chen Ping menatap kata-kata pada prasasti batu itu, dan merasakan aliran informasi yang deras mengalir ke dalam pikirannya, serta prinsip-prinsip pedang indah yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya. Dia tampak melihat adegan para pendekar pedang dari generasi lampau tengah berlatih pedang, sebagian memahami kehendak pedang langit dan bumi di puncak gunung, sebagian mengasah pedang mereka di lautan darah,
dan sebagian lagi merasakan prinsip-prinsip ilmu pedang dan sifat manusia di pasar. Setelah waktu yang tidak diketahui, Chen Ping perlahan menutup matanya, membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya perlahan mulai beredar sesuai dengan metode Sutra Hati Orang Suci Pedang. Aura yang menyatu dengan makam pedang perlahan terpancar dari tubuhnya. Pedang-pedang kuno di lembah itu tampak terinspirasi dan mulai mengeluarkan suara dengungan yang tajam. Mo Chen berdiri di kejauhan, memperhatikan perubahan pada Chen Ping, matanya dipenuhi keheranan. Aku tidak menyangka pemahamannya begitu tinggi. Dia benar-benar bisa beresonansi dengan niat pedang makam pedang dalam waktu sesingkat itu. Tepat saat aura Chen Ping dan niat pedang dari makam pedang berpadu sempurna, dan pedang kuno di sekitarnya berdengung semakin cepat, sesuatu yang aneh terjadi. Roh jahat hitam yang semula hanya beberapa helai yang berkeliaran di lembah itu tiba-tiba menjadi ganas seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Mereka tidak lagi menyebarkan kabut, tetapi berubah menjadi aliran air hitam yang deras dengan bau busuk yang menjijikkan, berkumpul dari segala arah menuju prasasti batu tempat Chen Ping berada. Ledakan, bumi bergetar hebat, seakan-akan ada binatang raksasa yang terbangun di bawah tanah. Tanah lembah makam pedang retak dengan lempengan batu sebagai pusatnya. Dari retakan yang tak terhitung jumlahnya, cakar tulang putih tiba-tiba muncul dari tanah.